Halo, oke pagi ini kita ketemu di pembelajaran geografi. Hari ini saya membuatkan video pada kalian, bentuknya sama, ya. Videonya itu sebenarnya berupa PPT, tapi saya di sini akan membahas tentang tugas pertama, kedua, dan ketiga yang sudah kalian kerjakan. Sebenarnya kita tadinya mau ketemu di Zoom, karena ada beberapa kendala, misalnya seperti kalau di Zoom, kan kapan hari ini Zoom ada kasus ya, dia jual data dan lain sebagainya. Jadi untuk melindungi data kalian, Bu Ratna menggunakan video saja. Oke, Oke kita masuk langsung ke hidrosfer ya, yang kita bahas tentang materi hidrosfer. Hidrosfer itu sendiri apa sih sebelum kita membahas tentang assignment 1? Hidrosfer itu ya kan lapisan air ya yang terdapat di bumi. Bu, bedanya sama hidrologi apa? Nah, kalau hidrosfer ini lapisan airnya ya kan lapisan airnya yang terdapat di bumi meliputi ada air permukaan, ada air yang di bawah permukaan, itu hidrosfer. Tapi kalau cabang ilmunya yang mempelajari si hidrosfer tadi atau air yang ada di bumi namanya hidrologi. Oke ya, paham ya sampai sini? Kalau lapisannya tadi hidrosfer, tapi kalau cabang ilmunya namanya hidrologi. Hidrologi memiliki siklus air atau yang disebut dengan siklus hidrologi. Namanya siklus akan selalu bergerak sama, ya, akan selalu bergerak sama. Jadi jumlah air di bumi kita ini dari dulu sampai sekarang itu tetap sama jumlah airnya. Karena apa? Karena ada yang namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini kalau kalian cermati ya kan digambar ada yang namanya evaporasi, ya kan transpirasi. Ini apa sih? Nah, ayo kita jelaskan satu-satu ya. Jadi siklus hidrologi itu kalian bisa jelaskan dari yang namanya air laut. Nah, air laut ini ya kan mengalami suatu evaporasi. Evaporasi itu nama lainnya penguapan. Nah, setelah terjadi penguapan ya kan, dia akan membentuk suatu awan. Nah, suatu awan. Selain evaporasi, ya kan, ternyata tumbuhan itu juga mengalami hal yang sama, menguap. Tumbuhan itu juga melakukan penguapan. Namanya transpirasi. Jadi tidak hanya air saja yang mengalami penguapan, tapi juga tumbuhan juga mengalami penguapan. Nah, kalau tumbuhan tadi namanya transpirasi, ya, transpirasi. Tapi kalau keduanya, Bu, ada evaporasi, ada transpirasi, namanya evapotranspirasi. Oke ya. Nah, setelah dia terevaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, ya kan, dia akan membentuk suatu awan atau yang namanya terkondenisasi. Nah, setelah membentuk suatu awan, awannya akan bergerak, entah itu akan tetap di laut atau dia akan menuju ke darat, atau dia bisa juga menuju ke gunung. Kalau dia sudah jenuh, titik jenuh, nah awan ini akan menjatuhkan titik-titik yang namanya hujan. Nah, hujan ini nama lainnya adalah presipitasi. Oke, sampai sini jelas dulu ya. Ada evaporasi, ada transpirasi, ada evapotranspirasi, dan presipitasi. Setelah hujan turun ya kan, atau yang dinamakan dengan presipitasi tadi, nah
maka air yang turun tadi, yang jatuh ke tanah, bisa masuk ke dalam tanah, tapi bisa juga ada di atas permukaan. Kalau ada di atas permukaan, namanya runoff. Oke, namanya runoff. Tapi kalau dia masuk ke dalam tanah, namanya perkolasi. Oke. Tapi kalau dia masuk ke dalam tanah, lalu lewat tumbuhan, itu namanya infiltrasi, terinfiltrasi. Dia masuk ke dalam tanah ini kemana airnya? Bisa ke groundwater atau air tanah dalam, ya kan? Groundwater atau air tanah dalam. Bisa juga dia langsung menuju ke suatu cekungan-cekungan yang ada di permukaan bumi. Tuh. Atau dia melewati sebuah sungai. Tapi semua air itu bermuaranya kemana? Ke laut. Baik yang di groundwater atau air tanah dalam maupun yang ada di air tanah permukaan. Semuanya akan menuju ke laut bermuaranya. Jadi coba kita lihat di assignment 1. Di soal nomor 1 itu jelaskan pengertian tiap komponen pada siklus hidrologi yang ada pada gambar tersebut. Berarti tadi sudah terjelaskan ya, sudah paham sampai sini berarti. Lalu 2, jelaskan dengan bahasamu bagaimana proses dari siklus hidrologi tersebut. Nah, tadi juga sudah ada prosesnya. Dari mulai air laut menguap atau dinamakan dengan evaporasi, tumbuhan itu juga menguap, ya kan? Transpirasi, lalu kalau air laut dan tumbuhan sama-sama menguap namanya evapotranspirasi, ya kan? Lalu dia jadi awan atau terkondensasi, kemudian dia jadi air hujan. Oke, jadi air hujan. Nah, dan atau dinamakan dengan presipitasi. Nah, presipitasi ini akan apa? Masuk ke dalam tanah airnya atau dinamakan dengan infiltrasi, boleh perkolasi. Nah, tergantung tadi ya dari mana. Nah, ini bisa menuju ke groundwater ya kan, tapi semuanya akan kembali lagi ke laut. Nah, itu siklus hidrologi. Ya. Dan dari sini balik lagi ke sini, dari sini juga balik lagi ke sini, oke? Itu siklus hidrologi. Coba kita lihat di pertanyaan nomor 3. Berikut merupakan kutipan dari salah satu sumber, yaitu semakin banyak air hujan yang masuk ke dalam tanah, semakin baik cadangan air dalam tanah. Namun sebaliknya, semakin sedikit air hujan yang masuk ke dalam tanah, maka semakin banyak air yang mengalir di atas permukaan. Nah, paparkan hal apa saja yang mempengaruhi banyaknya air hujan yang dapat meresap ke dalam tanah. Oke ya, berarti kan dikatakan bahwa semakin banyak air hujan yang masuk ke dalam tanah itu berarti semakin baik, cadangannya semakin baik, semakin banyak. Karena itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Tapi kalau semakin sedikit air hujan yang masuk atau air hujannya ini di atas permukaan tanah tidak mengalir, maka air yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu hanya sedikit. Nah, berarti hal apa aja yang bisa membuat air hujan itu meresap ke dalam tanah? Yang pertama adalah adanya vegetasi. Nah, itu berpengaruh banget. Oke, vegetasi atau tumbuhan. Nah, kalau tanah itu minim sekali ada tumbuhan, otomatis dia akan sulit meresapkan air atau sulit menyimpan air ke dalam tanah. Nomor 4, paparkan pula dampak yang terjadi apabila hanya sedikit air hujan yang masuk ke dalam tanah. Dampaknya apa? Yang pertama bisa menyebabkan banjir. Oke. Lalu kalau banjir berkepanjangan, lalu
tidak ada vegetasi, ya kan, itu juga bisa menimbulkan longsor. Oke. Lalu juga kalau air tidak bisa masuk ke dalam tanah, kan banyak air permukaannya atau runoff-nya itu lebih banyak. Sehingga tadi saya katakan bahwa yang dimanfaatkan oleh manusia itu hanya sedikit. Nah, jadi bisa menimbulkan kekeringan. Oke, yang B, apa saja langkah yang kita ambil agar air hujan dapat meresap ke dalam permukaan tanah? Nah, berarti ini langkahnya apa kalau supaya air hujan itu dapat masuk ke dalam tanah, bisa meresap, yaitu dengan melakukan penghijauan atau reboisasi, sehingga tidak membiarkan tanah itu menjadi gundul. Yang 5, jelaskan bersama ada perbedaan infiltrasi di padang pasir dan daerah kars. Nah, sama-sama infiltrasinya nih, perbedaannya apa? Oke, persamaan dan perbedaan. Kalau persamaan, pasir dan kars. Pasir dan kars merupakan ciri tanah yang mudah sekali meresapkan air, ya. Tapi perbedaannya kalau kars tanahnya itu bisa larut, bisa hilang, oke. Tapi kalau pasir, butiran pasir itu lebih besar, ya kan, sehingga membuat pori-pori tanah juga besar. Nah, itu sebenarnya yang membuat air itu mudah terinfiltrasi. Kalau di kars perbedaannya juga bisa berlubang nantinya tanah di kars itu. Kalau misalnya terlalu banyak air yang meresap ke dalam tanah dan tidak ada vegetasi di kars, di tanah kars, nah otomatis air ini akan mudah sekali lolos. Ketika air itu lolos, nah maka itu akan terbentuk yang namanya gua. Nah, kalau kalian lihat di gua ada stalaktit, stalagmit, nah itu hasil pembentukan air yang masuk ke dalam tanah pada daerah kars. Oke, selanjutnya di assignment 2, ya kan, kalian melakukan percobaan, dan di percobaan ini menarik, ya, kalian bisa mengekspor sesuatu yang baru secara mandiri lagi. Terus kalian juga bisa membuat akun di YouTube kalian bisa share tentang pembelajaran kalian, ya. Nah, pembelajaran ini bisa kalian juga ikutkan lomba kalau kalian mau. Seperti yang pernah dikirim oleh Bu Esther. Oke. Oke, kita lanjut aja. Di assignment 2 ini, jawabannya apa Bu yang benar Bu? Yang mudah banget terevaporasi itu apa? Jawabannya adalah air kotor itu sangat mudah untuk terevaporasi, ya kan? Atau lebih mudah menguap. Nah, kalau ada air bersih sama air kotor nih, sama-sama 1 liter, ya kan? Nah, yang lebih cepat menguap adalah air kotor. Kenapa? Karena air kotor itu banyak mengandung partikel-partikel kimia, partikel-partikel yang partikel-partikel tertentu lah, ya kan? Nah, partikel-partikel ini membuat air itu mudah sekali menguap ke permukaan, menguap ke udara, ya, menguap ke atmosfer. Tuh. Sehingga kalau air kotor lebih banyak yang menguap daripada air bersih, dampaknya apa kira-kira? Dampaknya adalah maka akan terjadi yang namanya perubahan iklim, teman-teman. Nah, jadi perubahan iklim itu nggak cuma dari kendaraan bermotor, ya kan? Nah, ternyata air sungai, ya kan, misalnya terkena polusi, lalu kalian pakai sabun dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu juga bisa membuat jumlah air kotor itu lebih banyak. Sehingga evaporasi dari air kotor itu semakin meningkat. Jadi nggak heran kalau
Jadi nggak heran teman-teman di bumi kita saat ini untuk cuaca, musim, dan lain sebagainya itu mengalami perubahan. Nggak seperti dulu, nggak seperti teori dan lain sebagainya ya kan. Pada kenyataannya itu sangat berubah. Nah, salah satu faktornya adalah ini tadi, pencemaran air ya. Lalu juga baru yang kedua ya kan, selain pencemaran air, faktornya juga karena global warming, nah itu ya, dan lain sebagainya lah. Lalu ini dari assignment 2 ya kan. Yang terakhir kita bahas di assignment 3. Oke, kita coba buka. Nah, ini assignment 3. Nah, bacalah PPT yang telah diberikan lah kan. Ini di halaman 5. Oke, kita coba buka di halaman 5. Nah, di halaman 5. Oke. Sebelum masuk di perairan darat, ya kan, kalian harus tahu dulu fungsi dari air tanah itu apa saja. Yang pertama, air tanah itu fungsinya dia sebagai bagian dari siklus hidrologi. Lalu yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, hewan, tumbuhan, ya kan, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga, membantu proses industri. Jadi industri itu juga memerlukan yang namanya air. Jadi nggak cuma produksi aqua aja yang butuh air ya kan, tapi semua produksi itu membutuhkan bahan baku yang berupa air. Salah satunya. Contohnya kalau kita ngomongin tentang misalnya industri baja. Nah, bukan berarti namanya kita punya industri baja nih, nggak pakai air, pakai teman-teman. Jadi baja yang udah dibentuk itu juga akan ditaruh di dalam air, disemprot dengan air dan lain sebagainya. Tuh, jadi kita sangat-sangat membutuhkan namanya air dalam proses industri. Lalu sebagai sumber irigasi. Nah, air juga menjadi sumber irigasi kalau di pertanian. Tuh ya. Nah, sekarang kita ke perairan darat. Nah, jadi nanti di materi ini adalah dua, itu perairan darat sama perairan laut. Nanti perairan laut tidak akan saya jelaskan pada bab ini karena nanti di kelas 11 itu kalian juga akan dapat tentang perairan laut, jadi akan kita gabungin di sana aja ya. Jadi di materi ini kita cuma akan bahas tentang perairan daratnya aja. Tapi kalian perlu tahu bahwa jenis perairan ada dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Nah, untuk perairan darat ada yang namanya air tanah. Air tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letaknya dan berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan letaknya dibagi menjadi dua, ada freatis, ini freatis, dan artesis. Bedanya apa? Coba dilihat. Nah, saya punya gambar ini. Kalau freatis itu air tanah dangkal. Nah, air tanah dangkal jadi letaknya sangat dekat dengan permukaan tanah. Ya, biasanya air tanah dangkal ini yang diperbolehkan untuk dipakai oleh masyarakat, ya kan? Ada juga air tanah dalam atau artesis. Jadi ini artesis, air tanah dalam. Untuk jumlahnya memang lebih banyak air tanah dalam atau artesis. Biasanya untuk industri-industri seperti aqua, Cleo, ya kan, dan lain sebagainya, itu mereka menggunakan air tanah dalam. Nggak cuma itu aja, tapi industri-industri yang lain juga. Mungkin untuk rumah tangga mereka mungkin juga ada yang pakai sumur artesis ini. Dampaknya apa sih kalau sumur artesis itu penggunaannya jauh lebih banyak pemakaian sehingga bisa menyebabkan habis dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Dampaknya kalau
air tanah dalam ini habis, maka permukaan tanah, ya kan, permukaan tanah ini akan turun. Atau air tanah dalam ini akan terisi oleh air asin atau air laut. Nah, itu. Ya, seperti di Jakarta, maka permukaannya itu akan turun. Karena apa? Karena air tanah dalamnya ini udah habis, udah banyak yang dibor. Tuh. Lalu berdasarkan asalnya ada air tanah meteorik. Air tanah meteorik adalah jenis air tanah yang berasal dari proses presipitasi. Presipitasi itu nama lainnya hujan. Oke. Dari proses hujan, nah yang bercampur dengan adanya debu meteorit. Oke. Tuh. Lalu yang kedua ada air tanah tubir. Air tanah tubir ini merupakan air tanah yang terperangkap di dalam rongga-rongga batuan endapan. Nah, jadi dia terendapkan itu ketika proses pengendapannya. Nah, dia itu terperangkap, nggak bisa keluar. Akhirnya ketika dia menjadi batuan endapan atau batuan sedimen, air tanahnya masih ada di dalam. Tuh. Lalu ada air tanah juvenil. Nah, kalau air tanah juvenil ini air tanah yang berasal dari magma. Juvenil itu dari magma. Air tanah fosil. Kalau air tanah fosil itu berarti air tanah yang berasal dari pengendapan fosil tumbuhan atau fosil binatang-binatang. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin nanti. Nah, kalau kalian ingin bertanya, silakan bisa chat saya di line, ya kan, secara pribadi nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Lalu setelah ini silakan dikerjakan tugasnya yang ada di aplikasi Quizzes. Oke. Oke, dari sini terima kasih. Sampai jumpa.